Kalau Basnas mungkin baru tahun ini ya Pak ya, tahun ini. Tapi kan buat aku, kenapa aku percaya sama Basnas? Karena Basnas ini kan punya pemerintah, ya kan? Jadi biar pemerintah tahu Igun ngapain aja, ya Pak ya. Ya. Sampaiin ya Pak ya. Sampai Lillahi ta'ala nggak apal Mbak. Tapi yang jelas ya kita terus berjalan aja, berjalan di dalam kebaikan ya. Kadang kita udah baik aja masih sering kepleset kan, apalagi yang enggak sama sekali gitu. Ayo doa sebelah aja. kiri. Tim yang sedang berjuang, kami Ya. mohon doanya agar diberikan perlindungan, kelancaran, dan bisa menyampaikan semua amanah dari para Ya. donatur dengan Nah, jadi Basnas nih kebetulan juga ada sosial medianya kan, ada Instagramnya juga. Kalian bisa pantengin juga ya Pak ya, karena jadi kalian mungkin dari rumah bisa transfer, bisa apa segala macam. Jadi kayak Guntuk, kenapa percaya sama Basnas? Karena memang ngelihat langsung. Jadi pas kemarin aku ke Turki, ke Egypt, itu aku benar-benar bersama dengan teman-teman Basnas tuh memang benar-benar menyampaikan donasi dari teman-teman manja itu secara langsung. Jadi aku nggak pakai perantara, jadi nggak suzon, ya kan? Jadi kita langsung ngasih ya Pak ya, langsung ngasih, langsung ngelihat kondisinya seperti apa gitu. Sendiri sudah berapa lama mungkin untuk percaya Basarnas sendiri? Kalau Basnas mungkin baru tahun ini ya Pak ya, tahun ini. Tapi kan buat aku, kenapa aku percaya sama Basnas? Karena Basnas ini kan punya pemerintah, ya kan? Jadi biar pemerintah tahu Igun ngapain aja, ya Pak ya. Ya. Sampaiin ya Pak ya. sampai Jadi biar pemerintah tahu gitu, karena kan ini satu badan yang dilindungi oleh pemerintah gitu. Yang orang membeli manja ini royal banget gak sih Kak? Oh Masya Allah, jadi harga kerudungnya 249. Harga kerudungnya 249, mereka belinya insya Allah bukan hanya satuan, tapi bisa ratusan. Gitu, buat hampers, buat sedekah lagi gitu. Jadi memang wanita manja ini memang powerful buyer ya gitu. Jadi aku bersyukur banget punya loyal customer yang memang cinta gitu. Kayak misalnya hari ini datang ke store aja, 90% mereka datang pakai koleksi busana aku. Ada yang dari sebelumnya, ada yang kemana, dan mereka benar-benar dari koleksi aku semua gitu, insya Allah. Mempertahankan kualitas, apalagi kan pasti mencari kualitas yang lebih bagus ya Kak? Oh Masya Allah, kalau kualitas sih kita harus bersaing, harus mempertahankan kualitas, karena buat aku yang namanya orang membeli barang pasti pengen kualitasnya 100% baik. Ya kan, kita mau beli apapun 100% baik. Jadi ya insya Allah itu harus kita jaga. Gitu. Kak Igun mungkin agar tetap produktif gitu kan sampai nurunin berat badan juga gitu Kak Igun. Iya, sekarang lagi turun berat badan, alhamdulillah seminggu udah turun 3 kilo. Ini aku sekarang lagi balik lagi ke dokter Cisi, terus udah gitu mulai makan terakhir jam 6, baru makan lagi besok. Jadi Pak Arifin yang ngajarin nih, Pak Arifin udah kurusan. Dan itu udah dilakuin sejak berapa lama? Udah seminggu ini insya Allah. Insya Allah bisa istiqomah ya, bisa terus. Dan itu diimbangi sama olahraga juga kan? Olahraga lagi suka padel, jangan yang olahraga ini lo naikin ya. Gue kerudung sama itu loh. Jadi lagi suka olahraga ya memang harus gerak sih gitu. Ya, udah jangan aneh-aneh. Pokoknya beritanya harus ini ya, sampaikan. Trik itu menjaga pola makan juga ya? Oh, pola makan, pola baju, semua semua dijaga. Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sangat ongkos. Thank you. Jadi ini adalah koleksi dari kerudung Slavinio pertama. Jadi kali ini ada 6 kerudung yang saya buat dan saya jual di store. Kerudung ini dari bahan fall premium di harga Rp249.000. Jadi ini motif yang pertama. Oke. Ini motif yang kedua. Ya, jadi ini kan ada sakuranya, terus ada motif Jepannya. Oke. 100% desain yang ada di toko ini semuanya karya. Jadi ya koleksi dari Jepang, nggak mungkin dari Garut kan. Nah, jadi kan konsepnya adalah Yokohama ya. Jadi kalau di brand manja ini kita terbiasa untuk di satu motif itu ada beberapa warna penyerta supaya di saat customer aku pakai, mereka bisa mix and match ke berbagai baju. Nah, misalnya contohnya kalau ini kan ada abunya, ada pinknya, ada coklatnya, ada putihnya. Jadi
mereka bisa padu padan dengan koleksi yang mereka sudah punya. Dan motif kerudung jenis bahan kerudung ini bisa dipakai di dua sisi yang berbeda. Jadi misalnya karena pinggirannya kan beda, jadi pinggirannya satu di sini, satu lagi pinggirannya dari sini. Jadi kalau dipakai bisa dipakainya ulang balik. Udah. Ini apa? Konsep masjidnya sepertinya ada nuansa Indonesia-nya, ada nuansa Jepangnya. Jadi ini juga ada teknik tie-dye-nya. Jadi ini oleh motif ini tersedia di warna putihnya dan juga warna hitam. Ini menceritakan apa ini? Ya, jadi balik lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kerudung seri Yokohama. Kebetulan Yokohama itu ada di Jepang. Jadi koleksi ini motifnya saya ambil dari motif yang ada di Jepang. Gak mungkin motif Jogja atau Solo, karena memang setiap kerudung punya ceritanya masing-masing. Seperti kemarin saya bikin Palestina, dia berkaitan dengan Palestina. Apa yang ada di sana, situasinya seperti apa, dituangkan di dalam. Jadi konsepnya sendiri Saya kebetulan gambar ini langsung saat saya lagi ada di pembangunan masjid ini. Gitu. Jadi saya gambar langsung, sketchnya saya mau apa aja, terus saya bilang ke tim, lalu tim langsung baca, langsung ada namanya Pak. masjidnya namanya Masjid Yokohama. Ya, jadi teman-teman ya, di Instagram ini ada Instagramnya Masjid Yokohama. Ya, oke. Kenapa namanya Masjid Yokohama? Karena posisinya di Yokohama. Oke, ini garasinya lagi. Jadi kalian bisa cari di Instagram namanya Masjid Yokohama. Sekarang pembangunannya sudah 50%, insya Allah di bulan Januari sudah dipakai di sholat. Jadi di bulan Februari insya Allah dipakai sentimen terawih. Ya. Betul, jadi pembangunannya kurang lebih kayaknya 2 tahunan deh. Bukan kedutaan ya, tapi umat. Jadi nggak ada hubungannya sama kedutaan. Jadi umat muslim dan muslimah di Indonesia dan dunia. Ya. Kalau terkumpul, teman-teman bisa lihat lagi di Masjid Yokohama. Itu ada pembayaran sesi 1, pembayaran tahap 2, pembayaran tahap 3. Jadi total pembangunan dari Masjid Yokohama itu miliaran rupiah. Saya nggak tahu jumlahnya berapa. Yang mau lihat Kalau mau lihat apa? Kalau mau lihat, lu merem aja gini. Nanti lu ada di masjid itu. berarti kan dipersiapkan untuk Ramadan dan Lebaran. Apakah nanti Lebaran semua juga? Saya insya Allah Januari akan lihat masjid itu seperti itu. Insya Allah. Oh, kalau di hijab nggak ada hubungannya. Jadi yang Yokohama hanya ada 6 seri kerudung yang memang saya buat masjid Yokohama. Oke? Ya kalau masjid yang di Jakarta lagi ada di Pondok Cabe. Ya kalau teman-teman mau donasi ke sana juga. Ada juga di Instagram namanya Masjid Zuroto. Silakan. Apa? Ya, banyak insya Allah. Oke. Ini desain untuk kerudung kan udah direncanain awal mau pembangunan. Oh enggak, karena aku tuh masuk di pembangunan seperti kayak setengah pembangunan aku udah ada ya. Karena kan aku ketemu sama Ustadz Fatih Karim, dia sudah baru pas kemarin haji. Jadi pembangunannya dari kayaknya dari 1 tahun sebelumnya udah mulai bangun. Idenya baru muncul pas udah di sana atau gimana? Idenya pas baru di sana. Ya karena aku diminta sama Ustadz Fatih untuk bisa bantu cari donasi untuk pembangunan tersebut. Gitu. Jadi makanya dari situ baru kayak gitu. Kalau akan ke negara apa, rencananya mau ke Kanada sama Australia kayaknya insya Allah. Jadi ada pembangunan masjid juga di sana. Insya Allah. Ya kalau saya, karena masjid itu kan bukan punya saya
Jadi masjid itu bukannya milik saya yang saya buka pagernya kalau saya mau sholat. Tapi masjid itu akan dibuka 24 jam jadi tempat buat umat untuk sholat. Jadi masjid itu bukan milik saya, tapi punya umat. Gitu. Jadi kalau kita membangun sebuah tempat ibadah, kita ngajak, memberikan kesempatan berbagi kebaikan dengan orang lain kan, masya Allah. Bahkan untuk teman-teman ketahui, kalau kita lihat di rekening apa sih namanya, mutasi rekening, ada umat yang tiap hari transfer 1.000 rupiah setiap hari ada yang setiap hari 5.000 ada yang sekali transfer 100 juta. Jadi masya Allah banget untuk masjid, memang antusias dari sahabat-sahabat itu luar biasa. Bukan hanya teman-teman aku, tapi kan saya selalu mengabadikan kan setiap Jumat aku kasih lihat masjidnya udah sampai mana. Jadi ya ternyata banyak sahabat-sahabat kita yang tergerak hatinya untuk melakukan sedekah buat masjid itu setiap hari. Iya banget gitu, karena kayak misalnya kalau kayak kemarin aku ke Cina susah sholatnya, ya kan? Kalau misalnya sholat kan jadi kayak gelisah gitu, Allah belum syukur, belum asar, akhirnya jadi sholat masjid. Tapi kalau misalnya jadi sholat di mobil gitu kan, tapi kalau misalnya kita ke satu negara ada tempat sholatnya kan enak. Nah di Jepang itu juga di Ginza ada salah satu department store yang ada musolanya. Masya Allah enak banget, musolanya enak banget gitu. Jadi bisa ada di situ. Gitu. Makanya aku senang ke Jepang karena banyak tempat sholat. Ya kalau buat aku segala sesuatu nggak ada yang serba kebetulan ya. Semua udah diatur sama Allah seperti apa. Ibu harus kemana, ibu harus ngapain. Gitu. Jadi ya terserah Allah, saya kemana aja. Oke, udah lihat di foto. soal sedikit dong soal Inara yang sempat Iya, bodo amat gue main Inara, nggak ada urusan. nggak ada urusan ya. Makasih Pak Ji. Sekali mau beli Iya, saya. Kemudian